Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi pencinta Indonesia, Small Tree Big Dream. Sahabat pecinta Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat sap-sap ya. Sap dari mahkota ataupun awan-awan cabang yang nanti akan membentuk satu keseluruhan dalam suatu mahkota pada tanaman bonsai. Oke ya teman-teman, ikuti terus video kali ini dan mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, serta share dan aktifkan tombol notifikasinya. Let's go. Oke, sahabat pecinta bonsai Indonesia, jadi ini ada satu material bahan bonsai yang akan kita buat belajar bersama di sini. Ini jenisnya adalah pohon landepan ya, pohon landepan. Nah, sekilas kalau dari kejauhan seperti pohon sancang karena daunnya ini juga sudah kecil-kecil dan juga mengkilap. Tapi bedanya ini ada durinya ya teman-teman ya, nah, ada durinya. Oke, seperti di video kita di openingnya, kita akan membuat sap. Nah, apa itu sap? Sap itu artinya dalam satu bentuk satu mahkota. Mahkota ini ya teman-teman, mahkota ini kan tentunya ini tidak full semuanya, ada anatomi perantingan dan juga daunnya ya. Jadi dimensinya nggak kelihatan, tapi pada suatu tanaman bonsai ini perlu kita tata, perlu kita bentuk adanya suatu sap-sap mahkota ya, atau mahkota cabang ataupun mahkota awan-awan yang ada di cabang ini. Jadi antara satu cabang dengan cabang yang lainnya, nah kita akan mempertegas ini ya, ruang kosongnya ya, ruang kosongnya ini, ruang kosong, ini ruang kosong ya. Jadi enggak full semuanya, nanti ada ruang isinya ataupun ada anatomi dari cabangnya. Inilah salah satu fungsinya apa yang dikatakan dengan ruang kosong dan juga ruang isi ya teman-teman. Ini sekilas seperti ini, ruangnya sudah kelihatan tetapi belum terlihat dengan jelas. Nah, makanya kita perlu membuka ataupun melakukan proses penataan ulang dan juga pemangkasan pada pohon bonsai ini. Nah, seperti apa? Oke teman-teman, kita buat contohnya ini ya, yang di bawah ini. Nah, ini kebetulan kan ini sudah ngelos-ngelos guys ya. Nah, ini sudah ngelos. Nah, makanya perlu kita rapikan terlebih dahulu sebelumnya. Oke, dalam proses pemangkasan ataupun cutting pada perantingan ini juga kita perhatikan ini ya. Satu, yang pertama adalah bentuknya tetap seperti segitiga tetapi tidak ngeflat, tapi ya seperti ini ya guys. Nah, bentuknya kalau bisa itu seperti ini. Jadi ada naik turunnya dan juga tidak ngeflat seperti ini ya. Itulah yang dikatakan awan ataupun mahkota pada cabang-cabang. Nah, mahkota pada cabang-cabang kecil ini nanti yang akan membentuk keseluruhan mahkota pada satu pohon bonsai. Jadi kumpulan dari mahkota-mahkota cabang ataupun mahkota ranting ini yang nanti akan membentuk ini secara keseluruhan pada mahkota ataupun tajuk pada tanaman bonsai. Nah, seperti di video sebelumnya ya, sudah kita jelaskan tentang membuat perantingan pada suatu tanaman bonsai. Nah, ini salah satu keunggulannya ketika kita menampilkan pohon bonsai ini dengan menggunakan daun. Keunggulannya adalah ruangnya ini akan lebih padat dan lebih terisi ya. Jadi untuk kerapatannya ini lebih cepat terisi daripada dengan yang menggunakan tanpa daun ataupun
ketika menampilkannya dengan menggunakan pruning ya. Nah, ini untuk pohon-pohon yang tampil dengan menggunakan daun, ini biasanya diidentikan dengan pohon yang memiliki ukuran daun yang kecil ya, ukuran daun yang kecil dan seimbang dengan ukuran pohonnya, dan juga seimbang dengan bentuk anatominya. Oke guys, kita proses pangkas dulu, nanti kita akan lihat seperti apa ngesapnya ya teman-teman. Oke guys, ini sudah ini masih nanti akan perlu kita rapikan lagi, tapi setidaknya ini sudah ada ruangnya guys, sudah ada ruangnya. Nah, beda dengan yang ini masih sangat rapat, tapi ini masih sudah ada ruang ataupun jaraknya ya. Ini. Nah, sehingga dari ruang kosong ini kita bisa melihat kedalaman dimensi, kita bisa melihat anatomi yang ada di belakangnya. Tuh lihat, ini ada anatomi ini ya. Ini kelihatan yang cabang yang di belakangnya. Nah, untuk membuat satu rangkaian yang seperti ini, ya, inilah salah satu fungsinya. Bagaimana kita mempelajari antara ruang kosong, ruang isi, ataupun yang dinamakan dengan dimensi, ya. Dimensi isi dan juga dimensi kedalaman dimensi ke ruang kosong dan juga ruang isinya, sehingga dari ruang-ruang kosong yang ada di depan ini kita bisa melihat dimensi atau kedalaman dari anatomi cabang yang ada di belakangnya. Itulah makanya kita perlu memperhatikan tidak semua pohon itu ataupun bonsai itu bentuknya ini full semuanya daun tanpa ada bentuk dimensinya, karena logikanya ketika kita melihat pohon besar di alam tentunya juga ada dimensi ruang kosong dan juga ruang isinya, dan ini yang akan menambah kedalaman dimensi, karena bonsai adalah seni 3 dimensi. Oke ya teman-teman, kita lakukan proses pemangkasan sampai top mahkota dan kita akan lihat hasilnya nanti seperti apa. Oke, sahabat bonsai Indonesia. Nah, jadi seperti ini. Ini sebagai satu sampel ya. Nah, dimana di sini ada ini satu cabang ya, satu cabang. Nah, ini ada satu keluar masuknya di sini. Nah, ini ujungnya, kemudian ujung cabangnya di sini.
Nah, ini ada keluar masuknya sini, dan dari masing-masing keluar masuknya, nah seperti ini ya. Ini kelihatan sini ya teman. Nah ini ya, ini ada ruang isi, ini ruang kosong, ada jedanya di sini. Kemudian, nah antara satu sub yang ini sama yang ranting yang di atasnya ini juga ada jedanya teman-teman. Nah ini juga ada jedanya, jadi ada ruang kosongnya, sama seperti ini ya. Ini ada ruang kosongnya, ada jedanya. Jadi jeda ataupun awan pada mahkota punce dapat kita bentuk dengan satu anatomi cabang atau dengan satu anatomi ranting ya. Jadi pecahan dari cabang-cabang itu juga bisa kita program, bisa kita bentuk menggunakan awan, menjadi awan-awan kecil seperti ini ya guys. Nah ini awan-awan kecil nih. Awan-awan kecil ini yang membentuk satu keseluruhan bentuk pada mahkota punce. Oke ya teman-teman, itu sekilas tips berbagi dari Mas John Bonce. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat, salam satu hobi Bonce Indonesia.